Bab 261, Jagon 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Setelah mengirim Rhaenyra kembali, Yujin bersembunyi di bayang-bayang kastil Iblis Naga. Dia tidak dapat mengamankan akomodasi yang sah, jadi dia memutuskan untuk bersembunyi di bayang-bayang kastil Iblis Naga, mengawasi situasi saat berkembang. Ketika Yujin menetap di tempat persembunyiannya, dia menyadari bahwa ini adalah kesempatannya untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Dia sudah melakukan penyelidikan menyeluruh di Dragon Demon Castle, jadi dia tahu bahwa hanya beberapa orang terpilih dari Karablum yang cukup istimewa untuk menyebutnya rumah. Dengan pemikiran ini, Yujin terus mengawasi tanda-tanda aktivitas. Dia ingin mengumpulkan sebanyak mungkin intel untuk lebih memahami situasi yang dihadapi dan menentukan tindakan terbaik untuk bergerak maju. Yujin sangat menyadari bahwa itu hanya elit populasi Demon Folk Karablum yang diberikan hak istimewa untuk tinggal di dalam tembok Dragon Demon Castle. Kadal arogan Raizakia itu dikenal terobsesi dengan hak istimewa dan eksklusivitas, dan Yujin menduga bahwa kelompok yang dipilih sendiri Raizakia untuk menyebut diri mereka noblesse bahkan lebih terhormat daripada rata-rata penduduk kastil. Hah! Pengamatan Yujin terhadap penduduk kastil Iblis Naga mengejutkannya. Terlepas dari status istimewa mereka, mereka tampak jauh dari kelompok elit yang dia harapkan. Bahkan, mereka tampak seperti Inspektur Booth, malas dan puas di lingkungan mereka yang damai. Tanpa aturan tangan besi Raizakia untuk mengendalikan mereka, iblis dari kastil Iblis Naga telah menjadi puas diri dan lesu selama berabad-abad. Yujin dapat merasakan bahwa mereka telah menjadi gemuk dan korup, mengandalkan status dan isolasi mereka untuk melindungi mereka dari ancaman potensial. Orang-orang iblis yang tinggal di sini tidak perlu khawatir mengalami ketidaknyamanan atau harus berjuang untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Sebagai gantinya, orang-orang iblis Karablum bekerja keras, dan mereka tidak berani memberontak karena bayangan Raizakia yang tersisa. Ketika Yujin terus mengamati penghuni kastil, dia menyadari bahwa keadaan kastil Iblis Naga yang korup dan malas bukanlah sepenuhnya perbuatan mereka sendiri. Faktor penting yang berkontribusi terhadap kejatuhan mereka adalah kenyataan bahwa itu adalah dukedom tanpa populasi manusia untuk memberikan kekuatan hidup untuk pengumpulan pajak. Namun, Raizakia masih salah satu dari 3 adipati, jadi Pandemonium mengirim lebih dari cukup kekuatan hidup ke kastil Iblis Naga secara teratur. Meskipun Raizakia membenci manusia, dia tidak benci membunuh dan memakan manusia. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa menolak kekuatan hidup manusia jika dia ingin mengembangkan kekuatannya sebagai iblis dan naga iblis. Namun demikian, Raizakia memiliki rencana yang lebih besar dalam pikirannya. Dia berusaha memperkuat dirinya melalui keturunannya, mengorbankan harga diri dan estetikanya demi tujuan masa depannya. Sementara itu, meskipun naga gila itu telah lama menghilang, Babel terus mengirimkan kekuatan hidup manusia, yang menggemukkan iblis dari kastil Iblis Naga. Kekuatan kegelapan mereka hebat, tapi hanya itu saja. Mereka benar-benar tidak lebih dari babi yang digemukkan. Itu sama dengan Booth. Meskipun dia sangat lemah, kekuatan regeneratifnya sangat tangguh, memungkinkan dia untuk bertahan hidup cukup lama di api penyucian tak terbatas. Itu berarti bahwa itu Booth telah memiliki sedikit kekuatan gelap, tetapi dia terbatas untuk menggunakannya hanya untuk generasi. Dark Power bukanlah ukuran mutlak dari kekuatan iblis. Pada akhirnya, yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa menangani kekuatan dan menerapkannya. Dalam hal ini, orang-orang iblis dari kastil Iblis Naga adalah babi yang praktis menunggu untuk dimakan oleh orang-orang iblis lainnya, jika bukan karena perlindungan yang diberikan nama Raizakia kepada mereka. Lihatlah, seru Rhaenyra. Wanita ini adalah satu-satunya darah naga hitam. Namanya Rhaenyra. Kamu iblis yang rendah hati dan lemah lembut dari kastil Iblis Naga. Tunjukkan kekaguman dan pujianmu untuk wanita ini. Jadi, parade dimulai di gerbang, dengan Rhaenyra berdiri tegak di atas kereta mewah dan menyatakan kehadirannya yang megah kepada semua orang. Setan-setan di jalanan bersorak dan bertepuk tangan untuk Rhaenyra. Suara mereka naik dalam paduan suara pujian untuk keturunan penguasa besar dan kuat mereka, naga hitam. Ekspresi Yujin adalah salah satu ketidakpercayaan saat dia menyaksikan adegan ini terungkap dari atap gedung terdekat. Apa sih yang dilakukan para idiot ini? Dia tidak bisa memahami mengapa orang-orang ini bertindak begitu sembrono, mengingat ancaman perang yang akan segera terjadi membayangi mereka. Lebih jauh lagi, mengapa Rhaenyra, gadis kecil gila itu, berteriak seperti orang idiot sekarang meskipun sepertinya dia mengerti apa yang dia katakan sebelumnya. Mer menghela nafas tidak puas. Bibirnya yang cemberut menghilangkan kejengkelannya ketika dia menjulurkan kepalanya keluar dari bawah jubah Yujin. Aku tahu itu, gerutunya. Kita seharusnya membunuhnya ketika kita punya kesempatan. Mer menemukan Rhaenyra cukup menjengkelkan dan tak tertahankan, meskipun karena alasan yang dia sendiri tidak bisa jelaskan. Apakah karena Rhaenyra adalah putri naga hitam, makhluk yang bertanggung jawab untuk mencoba membunuh Lady Sienna tercinta Mer? Sebagian, Mer tahu itu tidak benar untuk meminta pertanggungjawaban putri naga hitam atas dosa-dosa ayahnya, tetapi sulit untuk selalu tetap rasional. Itu bukan satu-satunya alasan. Mer sadar akan fakta bahwa Rhaenyra mirip dengannya dalam usia, serta fakta bahwa keduanya menyerupai seorang anak kecil dalam penampilan. Selain itu, Rhaenyra telah dikurung di istananya, seperti bagaimana Mer terjebak di Akron.
Meskipun Eugene bertindak seperti pengganggu dan mengutuk setiap kesempatan yang dia dapatkan, Mer tahu bahwa dia bukan orang jahat di hati. Itulah mengapa dia akan mengambil Rhaenyra tanpa membunuhnya. Musuh. Mer yakin bahwa Rhaenyra akan menjadi musuhnya, saingannya, sejak pertemuan pertama mereka. Mer, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak mengatakan hal-hal buruk? Kata Eugene. Tuan Eugene, saya rasa bukan Anda yang berbicara. Lagi pula, kaulah yang selalu mengatakan persetan dengan ini, jalang itu. Dan kapan aku mengatakan sesuatu yang buruk? Balas Mer. Kamu seharusnya tidak sembarangan mengatakan bahwa kita harus membunuh seseorang. Itu buruk, kata Eugene. Tapi Anda selalu mengatakan hal-hal seperti itu, Sir Eugene, balas Mer. Tidak apa-apa bagiku karena pada dasarnya aku orang jahat, jawab Eugene. Saya tidak tahu apakah Anda orang jahat, tetapi yang saya tahu adalah bahwa itu Anda adalah orang yang tidak tahu malu yang bahkan tidak ingin menyerah 1 inci pun kepada seorang anak dalam sebuah argumen. 100 bantahan berbeda muncul di benak, tetapi Eugene tidak repot-repot menyuarakannya. Terlepas dari apa yang dia katakan, dia hanya akan menjadi seseorang yang menolak untuk kalah dari seorang anak, seperti yang dikatakan Mer. Eugene tidak bisa memilikinya. Meski begitu, dia harus mengatakan satu hal sebagai tanggapan, tapi kamu lebih tua dariku. Saat kata-kata Eugene meresap, Mer terdiam, dan sikapnya yang sebelumnya menggerutu menjadi tenang. Keduanya duduk dalam kontemplasi yang tenang, menyaksikan parade yang berisik di bawah dengan ekspresi serius. Berjam-jam berlalu, dan pawai berlanjut hingga fajar ketika parade parau akhirnya berhenti. Saat anak itu berjalan kembali ke kastil iblis naga, gerbang ditutup di belakangnya. Setan-setan yang dulu energi yang telah melambai dan berteriak dengan sangat antusias terdiam pada penutupan gerbang yang tiba-tiba. Sekarang, dengan wajah tanpa ekspresi, mereka bubar dan menjalankan bisnis mereka sendiri. Eugene melihat semuanya dari atap. Tampaknya sebagian besar demon folk yang kembali ke rumah masing-masing bersiap untuk pergi, atau lebih tepatnya, melarikan diri. Dia tidak bisa membantu tetapi mencibir jijik saat dia melihat pemandangan di bawah. Parade telah memberi kesan bahwa seluruh kastil iblis naga bersatu dalam kesetiaan mereka kepada pemimpin baru mereka, tetapi sekarang terbukti bahwa mereka semua terlibat dalam konspirasi melawan Rhaenyra. Ini sedikit menyedihkan, gumam Mer ketika dia melihat jalanan mengalami perubahan yang cepat. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kasihan pada Rhaenyra meskipun dia memendam ketidaksukaan pada Tukik. Eugene diam-diam mengacak-acak rambut Mer dan kemudian berbalik. Di mana kita akan tidur? Tanya Mer. Jalan belakang, jawab Eugene. Yah, aku sebenarnya tidak peduli di mana kita tidur. Lagi pula, kaulah yang harus tidur di tanah kosong, Sir Eugene. Aku akan tidur dengan nyaman di pelukanmu. Maksudmu tempat tidur di dalam jubah. Anda mengerti. Mer melompat kembali ke jubah dengan cekikikan. Eugene melanjutkan mencari tempat duduk di gang sepi. Dia tahu dia tidak perlu khawatir tertangkap, tetapi dia ingin bersiap untuk situasi yang tidak terduga sebelum dia bisa beristirahat. Hari berikutnya tiba, dan banyak emosi campur aduk Eugene, dia tetap tidak terlihat oleh siapapun. Helmut yang dikenalnya dari 3 abad yang lalu telah menjadi mimpi buruk yang hidup, tempat teror dan kematian yang tak terkatakan. Sebagai perbandingan, Dragon Demon Castle tampak seperti kandang babi belaka tanpa kekhawatiran atau kekhawatiran nyata. Eugene merasa lega sekaligus kecewa dengan kesadaran ini. Tidak bisakah mereka masuk ke kastil dan menghancurkan inti tanpa harus berperang? Aku tidak berpikir apa-apa akan terjadi bahkan jika aku menculik Rhaenyra sekarang. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Sampai-sampai Eugene dengan serius merenungkan apakah dia harus membawa Rhaenyra pergi. Tentu saja, dia akan menghadapi banyak masalah jika dia ingin segera melaksanakan rencananya. Jadi, dia memutuskan untuk mengamati situasi selama sekitar 1 hari dan mencari kesempatan untuk menyusup ke kastil iblis naga. Dan jika sepertinya itu bisa dengan mudah disusupi. Baiklah, kalau begitu saya akan mencobanya. Dan jika aku berhasil menyelinap masuk tanpa ada yang memperhatikan, maka haruskah saya mencari intinya dulu? Dia bilang itu di ruang bawah tanah, jadi. Atau aku bisa langsung pergi ke 4 bajingan Jenderal Divine itu dan mengacaukan mereka. Eugene merenungkan banyak kemungkinan sambil melanjutkan dengan mengumpulkan intel sekali lagi. Setelah beberapa waktu, sudah lewat tengah hari, tetapi masih beberapa jam sebelum matahari terbenam. Eugene tetap waspada, tidak pernah lengah bahkan untuk sesaat. Meskipun berada di kandang babi yang dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menimbulkan ancaman nyata baginya, dia tahu lebih baik daripada membiarkan penjagaannya turun di wilayah musuh. Pengalaman masa lalunya telah mengajarinya untuk berhati-hati dan tidak membuat kesalahan bodoh. Akibatnya, ia menjadi sadar akan rasa kebencian yang luar biasa menjulang di kejauhan, niat untuk membunuh begitu sengit sehingga tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi atau diplomasi. Ini bukan hanya permusuhan tetapi keinginan murni untuk memadamkan semua kehidupan di jalannya. Itu adalah kekuatan yang mengerikan dan mencakup segalanya, tidak lahir dari permusuhan atau dendam tertentu melainkan kehausan darah yang murni dan sederhana. Eugene tidak bisa mengabaikannya, tidak untuk sesaat. Dia tidak terbiasa dengan perasaan seperti itu. Setidaknya, dia tidak pernah merasakan niat membunuh yang begitu besar dan tanpa syarat selama hidupnya sebagai Eugene Leonhardt.
Begitu Yujin menyadari perasaan itu, dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke sumber niat membunuh. Langit yang terlihat dari dalam Dragon Demon Castle tidak keruh meskipun kastil ditutupi oleh penghalang raksasa. Namun, penghalang itu pasti ada di sana. Itu memungkinkan kastil iblis naga untuk berdiri sebagai benteng yang tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat ditembus sambil mengendalikan iklim dan suhu di dalam penghalang untuk membuatnya senyaman mungkin bagi penghuni kastil. Penghalang drakonik telah dirancang dan dimanifestasikan oleh Raizakia sendiri, dan itu dipertahankan oleh mana di atmosfer, inti kastil iblis naga, dan permata merah Raimira dan hati naga. Penghalang juga menarik dari mana iblis kastil. Itu bisa dianggap sebagai salah satu penghalang paling tangguh yang pernah dilihat Yujin. Yujin merasakan kehadiran kekuatan pembunuh yang semakin meningkat semakin dekat, dan dia tidak menutup mata terhadapnya. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada arah dari mana ancaman itu mendekat. Terlepas dari jarak antara dia dan sumber kedengkian, Yujin bisa melihat sosok buram meluncur di udara menuju kastil. Melihat ini, Yujin tetap waspada dan pantang menyerah dalam menghadapi bahaya. Itu adalah sosok yang tidak dikenal, seseorang yang dilihat Yujin untuk pertama kalinya. Namun demikian, Yujin mengenali sosok itu saat melihatnya, atau lebih tepatnya, saat Yujin merasakan niat membunuh sosok itu. Hanya ada satu eksistensi yang akan melancarkan penyergapan terhadap kastil iblis naga. Lebih penting lagi, Yujin bisa merasakan energi barbar dan buas yang berasal dari kejahatan penyerbu. Itu adalah Jagon. Jagon dengan mudah meluncurkan dirinya dari tanah di bawah, melayang tinggi ke udara. Dia tidak perlu bergantung pada platform atau sayap untuk mencapai prestasi seperti itu, kekuatannya sudah cukup. Baginya, lompatan itu tidak ada yang luar biasa, kelenturan sederhana kakinya diikuti oleh peluncuran yang kuat ke langit. Dia dengan cepat mencapai ketinggian yang menghadap ke keseluruhan kastil iblis naga. Bahkan penduduk kastil iblis naga, yang merupakan babi penggemukan yang hanya menunggu untuk disembelih dan yang pikirannya kabur oleh tahun-tahun damai, tidak bisa tidak memperhatikan kebencian yang luar biasa di dekat kastil. Dengan demikian, banyak setan menatap langit dengan ekspresi terkejut. Sementara itu, mata gelap Jagon hanya melihat potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Dia kecewa karena mangsanya tidak berbau daging dan darah, tetapi hatinya dipenuhi dengan sukacita memikirkan pembantaian dan pesta yang akan segera terjadi. Sekarang saatnya melepas tutup dari piring. Sudah waktunya untuk melepaskan sepenuhnya kekuatannya. Jagon mundur seperti busur kencang, siap melepaskan serangan yang menghancurkan. Kreaek. Lengannya membengkak sangat. Meskipun Jagon masih kecil dibandingkan dengan ukuran kastil iblis naga, dia tampak seperti raksasa di mata orang-orang yang menatapnya. Sepertinya Jagon akan menelan kastil dalam satu gigitan. Jagon memukul penghalang dengan kedua tinjunya. Boom! Begitu dia melakukan kontak, kastil iblis naga bergemuruh, dan penghalang kuat gagal menahan pukulan Jagon. Penampilan transparan penghalang menjadi keruh, dan retakan mulai menyebar dari tempat tinju Jagon melakukan kontak. Hehe, Jagon tertawa, bibirnya bergerak-gerak. Kemudian dia mengangkat tangannya sekali lagi. Karena penghalang sudah rusak, dia tidak perlu lagi memusatkan seluruh kekuatannya di satu tempat. Jika dibiarkan seperti itu, penghalang itu pasti akan runtuh dengan sendirinya. Namun demikian, Jagon tidak ingin menunggu lebih lama lagi, jadi dia menyerang dengan sekuat tenaga. Gemuruh. Kedua tinjunya memecahkan penghalang, dan kastil iblis naga kehilangan sedikit ketinggian. Namun, itu tidak jatuh ke tanah. Meskipun penghalang telah hancur, inti dari kastil iblis naga masih utuh. Gila, komentar Yujin. Dia mengira Jagon akan datang menyerang seperti orang idiot, tetapi dia tidak mengira Jagon akan datang bergegas hanya sehari setelah dimulainya perang. Yujin tercengang dan tercengang, tetapi dia tidak kewalahan oleh kebencian dan kehadiran Jagon. Sebaliknya, Yujin senang Jagon telah memilih untuk menyerang seperti orang idiot. Seluruh kastil iblis naga langsung dilemparkan ke dalam kekacauan, dan semua orang mulai berlari untuk hidup mereka sambil berteriak. Yang pertama menyerang adalah Jagon, tapi dia tidak sendirian. Tentara bayaran Bisfok, bawahan Jagon, dan tentara Kaun Karat muncul di atas Dragon Demon Castle juga. Karena mereka tidak bisa melompat setinggi Jagon, mereka semua berada di punggung binatang iblis terbang. Ada beberapa jenis binatang iblis terbang yang dikenali Yujin. Seekor iblis raksasa, yang tampak seperti Kaun Karat, mengangkat tangannya, dan binatang iblis, yang menyerupai gumpalan daging bergelombang, melebarkan rahang mereka lebar-lebar. Boom! Seberkas cahaya dilepaskan dari rahang binatang iblis, dan serangan mereka mendarat tepat pada target mereka. Gerbang kastil iblis naga yang tertutup rapat runtuh di bawah pemboman binatang iblis. Makhluk-makhluk itu kemudian turun ke kota, dan Bisfok, yang sama pemarahnya dengan pemimpin mereka, melompat dari makhluk-makhluk itu dan menyerbu ke kota dengan berjalan kaki. Sementara itu, Jagon sudah menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Dia mencabik-cabik semua iblis di sekitarnya dan mendorong daging, tulang, dan darah mereka ke dalam mulutnya. Tidak masalah apakah mereka mencoba membalas, melarikan diri berteriak ketakutan, atau pingsan di tempat, mereka semua adalah mangsa. Yujin mengabaikan semua ini. Bukan urusannya apakah semua iblis di kastil iblis naga mati. Selain itu, dia tidak merasa perlu untuk melawan Jagon sekarang. Prioritasnya saat ini adalah mengamankan Raimira, Duchess Naga.
Kamu. Apa yang terjadi? Kastil Iblis Naga. Apa yang terjadi dengan kastil wanita ini? Suara Raimira bergema dari dalam saku Yujin. Itu berasal dari perangkat komunikasi portal yang diberikan Yujin kepada gadis itu kemarin. Yujin menempatkan komunikator di telinganya sebelum menjawab, "Di mana kamu?" Apa? Katamu. Di mana Anda? Jangan bergerak sedikit pun, dan tunggu aku di sana." Sayap api meletus dari punggung Yujin. Dia menggunakan prominence untuk mempercepat ke batasnya. Wanita ini, saat ini berada di tahta kastil Iblis Naga, yang seharusnya tempat tertinggi dan paling indah. Wah, Raimira mulai mengendus. Tidak ingin mendengar isak tangisnya, Yujin mematikan perangkat. Kemudian sambaran petir ungu berkelok-kelok di atas reruntuhan gerbang.